Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya, ini adalah penampakan homestay saya di Melbourne dan ini kelak akan menjadi sebuah rumah yang sangat-sangat saya rindukan karena disinilah kami selama hampir 1 bulan berada dan di suasana lingkungan yang cukup nyaman buat kami. Let's check it out. Ya, salah satu yang kami perhatikan di banyak tempat ya, di stasiun kereta, kemudian di perhentian bis dan lain-lain, itu yang paling mencolok itu adalah kesadaran masyarakat di sini tentang kebersihan. Jadi di mana-mana ada tempat sampah dan biasanya tempat sampahnya itu sudah dipilah. Ada yang bisa didaur ulang, kemudian ada yang tidak. Dan itu rata di seluruh pelosok dimanapun, bahkan di segala umur. Jadi anak-anak sudah dibiasakan mereka dengan kesadaran terhadap kebersihan. Kemudian juga salah satu yang paling mendasar adalah mereka ini biasanya sangat fokus dengan goalnya, sehingga kalau di jalan-jalan itu biasanya mereka cepat. Kita sebagai orang Indonesia ini terbiasa ya slow, alon-alon asa kelakon kan seperti itu. Nah, tidak seperti itu halnya dengan mereka-mereka khususnya yang ada di Melbourne ini. Jalannya cepat, terus di jalan itu mereka tidak terlalu menggubris dengan urusan orang lain. Yang mereka pikirkan adalah gimana caranya bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka di hari itu. Nah, sehingga waktu untuk berbasa-basi itu tidak sama seperti orang Indonesia. Nah, saya di sini menyiapkan dinner saya sendiri karena kebetulan Ibu Rosali sedang tidak di tempat. Yang amazing lainnya adalah di sini kita minum itu langsung dari air PDAM ya, guys. Jadi perhatikan saja di sini saya langsung seruput. Nah, ini buktinya. Seperti ini. Makannya rice dicampur sama ikan kecil-kecil yang saya juga nggak tahu namanya ikannya itu apa. Nah, di sini saya juga belajar tentang kebudayaan dapur ya, orang seperti di Melbourne ini. Seumur umur juga di sini baru saya bisa buka microwave. Nah, kalau di dalam kelas kita biasanya ketemu dengan anak-anak dari Vietnam, India, China dan bahkan Ukraina juga ada, dan teman-teman kita termasuk saya juga sendiri itu setiap hari melakukan yang namanya presentasi dan diskusi. Itu sudah makanan sehari-hari. Nah, kita kadang-kadang juga ngajar dengan orang-orang dari China ya, Vietnam, karena sebagian mereka yang duduk di kelas yang lebih bawah daripada kita itu saat kita observasi diminta oleh teachernya untuk kita bantu mereka. Nah, inilah suasana di kelas saya. Nah, di kelas yang udah lumayan advance ya. Kita di sini berdiskusi tentang global warming, kemudian culture, kebudayaan masing-masing negara, kemudian juga masalah agama juga dibahas di sini. Bahkan sampai ke persoalan politik kadang-kadang. Saya juga disuruh untuk mempresentasikan bagaimana kondisi politik di Indonesia, bagaimana di bawah pemerintahan Pak Jokowi gitu suasananya. Karena di luar Pak Jokowi itu begitu dikenal. Nah, kemudian ini kafetaria kami dan biasanya kita ngumpul-ngumpul di sini ketika istirahat, terutama di jam makan siang ya, karena di sini jam makan itu lumayan panjang, jadi 1 jam kita istirahat. Mungkin tidak sama dengan sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, di sini kita sempat juga beramah-tamah dengan mahasiswa di negara-negara lain ya, dari negara-negara lain, karena di sini ngumpul semua gitu. Nah, bicara tentang waktu ya, orang barat ini memang mereka sangat on time. Jadi bis itu datangnya on time, tidak kurang tidak lebih biasanya, dan mereka itu kalau berhenti tidak lama. Mereka sangat mengacu kepada sistem elektronik, bahkan sistem online ya di sini diatur. Kami biasanya berangkat pakai kartu Myki. Nah, disinilah uniknya kita menggunakan cashless semua di sini, tidak pakai uang cash.
Nah, kebiasaan saya juga, saya menyukai sekali jalan kaki ya. Dari bis biasanya ke kampus itu saya suka jalan kaki sekitar 10 menit karena lingkungannya sangat nyaman, sangat asri, rindang, pohon-pohon, dan juga ada pemandangan yang tidak lazim di kota kami itu adalah tren atau kereta api, dan itu juga merupakan satu hiburan tersendiri buat saya. Di sini rumah-rumah juga kita lihat mirip-mirip satu sama lain. Ini keteraturan yang luar biasa menurut saya. Housing, penataan rumah itu luar biasa. Jadi dari seluruh pelosok yang saya lihat itu pemandangannya ya kurang lebih sama seperti ini. Ada taman di depan rumah, kemudian pagarnya mirip-mirip bentuknya seperti itu, putih biasanya, warna-warna terang. Kemudian atapnya juga mirip-mirip satu sama lain, bahkan di eksterior maupun interiornya itu biasanya juga satu sama lain itu sangat mirip ya. Inilah yang membuat mata kita jadi betah gitu di sekitaran kita. Bahkan kalau saya tidak menemukan ya di lingkungan suburb atau yang agak terpencil sekalipun ya tetap bentuk-bentuknya ya kurang lebih sama seperti ini. Nah, nggak ada yang carut marut ya. Nah, di sini juga ramah pejalan kaki. Di sini disediakan jalur khusus buat pejalan kaki dan sepeda. Ini kelas kami, kelas bahasa ya. Jadi di kelas bahasa ini nyampur semua yang kami dari Indonesia itu ngumpul semua di sini untuk memperdalam tentang metode pengajaran khususnya bahasa, bagaimana menghadapi anak didik dan lain sebagainya. Ngumpul semua di sini. Dan cara pembawaan beliau membawakan pengajaran ini bikin betah dan juga enak untuk di memori kembali. Masih berbicara tentang waktu ya guys, orang-orang di sini begitu disiplin. Jadi mereka terbiasa on time, tapi kalau di kelas kami itu memang ada semacam toleransi ya bagi siswa atau mahasiswa yang biasanya agak telat. Itu oleh si dosen ini tidak dikasih marah atau ada sanksi, punishment dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita itu membangun kesadaran dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian juga di sini multikultur ya, kita benar-benar bisa dengan mudahnya menemukan orang dari berbagai negara, baik di pasar, di stasiun kereta, di bis dan lain-lain. Itu mereka muncul dari macam-macam negara dan kita bisa beramah tamah dengan mereka, kadang-kadang saling tukar alamat dan lain-lain. Kultur inilah mungkin yang agak sulit untuk kita bangun di negara kita, karena orang bule misalnya ketika masuk ke negara kita ya mungkin mereka itu sangat unik terlihat di warga negara kita, sehingga masih kelihatan aneh dan tingkah kita itu pun kadang-kadang bisa menyebalkan di mata mereka gitu, karena kita tidak terbiasa dengan multikultur, multi pemahaman. Nah, pendidikan juga guys di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia, karena menurut ranking dari sebuah lembaga survei dunia itu mengatakan bahwa Melbourne ini menduduki tempat ketiga terbaik, mungkin setelah Finlandia sama apalagi itu satunya mungkin Belgia atau apa ya, negara Eropa. Nah, kemudian juga di sini angka kriminalitas termasuk yang paling rendah di dunia guys. Makanya kita selama beberapa minggu di sini malah tidak ada menemui yang namanya polis guys. Jadi di jalan-jalan ataupun di mana gitu di perumahan kita tidak ada melihat yang namanya polisi. Jadi saking amannya gitu tempat ini, masyarakat mendisiplinkan diri mereka sendiri. Luar biasa. Nah, mungkin juga salah satu yang menjadi catatan kami di sini adalah fasilitas publik ini, beberapa diantaranya itu termasuk terbilang mahal ya. Itu juga dikatakan bahkan oleh orang Australia sendiri, mengatakan bahwa biaya-biaya seperti listrik, kemudian air, dan juga harga properti ya luar biasa mahal di Australia, dan juga pajak.
Nah, namun itu worth it dengan apa yang dikembalikan oleh negara kepada rakyat. Jadi fasilitas pelayanan publik ditingkatkan, kemudian kemudahan mencari lapangan kerja dan seterusnya. Jadi sesuai gitu. Yeah, put it like that. That's what the children